Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di BHO Channel Official. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tata cara dan proses pemberhentian perangkat desa sesuai dengan prosedural. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak cuplikan berikut ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Sobat sekalian, sebagai dasar hukum dalam hal melakukan pemberhentian perangkat desa, nah, hal itu telah diatur di dalam pasal 26 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, di situ dikatakan, kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Nah, kemudian mekanisme yang digunakan dalam hal memberhentikan perangkat desa, hal itu telah diatur di dalam pasal 5 Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di situ dijelaskan, ya, perangkat desa dapat diberhentikan apabila memenuhi persyaratan pemberhentian. Nah, persyaratan pemberhentian yang dimaksud adalah yaitu yang pertama, berusia genap 60 tahun, yang kedua, dinyatakan sebagai terpidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, berhalangan tetap. Yang keempat, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan yang kelima, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, maka apabila salah satu dari persyaratan tersebut terpenuhi, maka kepala desa dapat menggunakan kewenangannya dalam hal melakukan pemberhentian. Nah, kan tetapi sebelum dilakukan tindakan pemberhentian, maka terlebih dahulu diberikan surat teguran atau surat peringatan, mulai dari surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga. Nah, terkait dengan bagaimana mekanisme pemberian surat peringatan, mulai dari surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga, hal itu telah saya bahas pada video sebelumnya. Teman-teman nanti bisa lihat linknya di deskripsi video di bawah ini. Nah, kemudian perlu juga diketahui oleh teman-teman sobat sekalian bahwa tidak semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa diberikan surat teguran atau surat peringatan, tapi hanya beberapa ketentuan saja. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya, ya, supaya diketahui oleh teman-teman sobat sekalian. Nah, kemudian setelah persyaratan pemberhentian terpenuhi dan telah dilakukan pemberian surat teguran dan atau surat peringatan, mulai dari surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga, baru kemudian setelah itu kepala desa berkonsultasi kepada camat terkait dengan pemberhentian perangkat desa. Nah, setelah mendapatkan surat rekomendasi dari camat secara tertulis, baru kemudian kepala desa mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian. Nah, terkait bagaimana mekanisme pengajuan dan pemberian surat rekomendasi, hal itu telah saya bahas pada video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi video di bawah ini. Jadi kurang lebih seperti itu tata cara dan proses pemberhentian perangkat desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jadi demikian, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sobat sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.